Sengketa lahan IUP-PT NPR di Barito Utara, saksi ungkap hak kelola warga dan ladang berpindah. Sidang perdata sengketa lahan seluas 1.808 hektar yang berada di wilayah Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, kembali digelar di Pengadilan Negeri Muara Teweh pada Senin, tanggal 2 Maret tahun 2026. Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi. Dari pihak penggugat dihadirkan 4 orang saksi, yakni Moses, Trisno, Doris, dan Dorianto. Sementara dari pihak tergugat, PT Nusa Persada Resources atau PT NPR, dihadiri oleh Agustinus dan Krismon. Dalam persidangan, saksi Moses menjelaskan bahwa praktik ladang berpindah yang dilakukan masyarakat Dayak merupakan bagian dari kearifan lokal yang telah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat adat juga kita hargai dan kita hormati sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 18B ayat yang kedua bahwa negara mengakui kesatuan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Artinya hak-hak tradisional juga harus dihargai dan dihormati. Ya. Terkait dengan tanah ulayat, Pak? Terkait dengan tanah ulayat juga sudah diakui, kalau secara aturan dari pemerintah juga sudah diakui. Tetapi tanah ulayat ini kan berbeda-beda tergantung lokasinya. Warga setempat yang lebih tahu karena tanah ulayat dimiliki berdasarkan silsilah, berdasarkan keturunan, dan itu tidak bisa dibohongi. Masing-masing warga mereka akan saling menghargai, oh ini wilayah ini punya keturunan yang ini, wilayah ini keturunan yang ini. Mereka tidak pernah beririsan, mereka tahu batasan yang jelas. Jadi hak ulayat masing-masing masyarakat itu juga diakui. Ya. Nama lengkapnya, Pak? Nama lengkapnya Moses. Dari mana Bapak ini? Saya sebagai Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Utara. Artinya sebagai saksi, Pak? Ya, saya diundang sebagai saksi adat untuk menguatkan keberadaan ladang berpindah yang terjadi di Barito Utara. Penasihat hukum penggugat, Ardian Pratomo SH menyampaikan terima kasih kepada para saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Ia menyebutkan bahwa dari keterangan para saksi, majelis hakim dapat melihat bahwa lahan yang dikelola oleh Prianto merupakan ladang berpindah yang diakui oleh masyarakat adat. Berapa yang pasti hari ini adalah agendanya tentang pemeriksaan saksi yang kedua. Jadi untuk sidang keberapanya saya kurang ingat. Terus dari keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak kita dari 4 orang ini, Bapak ini, tanggapan Abang? Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada para saksi karena dari kesaksian keterangan yang disampaikan itu sudah memenuhi harapan kita, bahwasanya kita bisa menggambarkan kepada majelis hakim bahwasanya lahan yang dikelola oleh Pak Prianto ini adalah ladang berpindah, konsep ladang berpindah, dan masyarakat adat itu mengakui keberadaan ladang berpindah, dan saksi-saksi juga mengetahui menyatakan bahwasanya Pak Pri memang benar-benar melakukan pengelolaan lahan di situ, melakukan aktivitas peladangan di situ. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Dan terkait dengan saksi yang dihadirkan oleh tergugat dalam hal ini PT NPR itu yang statusnya itu sebagai general manajernya, deputi general manajernya PT Wiki. Walaupun tadi saya sempat menanyakan terkait dengan surat tugasnya, itu dijawab hanya surat tugas lisan, sehingga kita menganggap bahwasanya dia datang ke sini hanya atas nama pribadi, sehingga dan pertanyaan-pertanyaannya pun juga tidak bisa mengarah kepada lebih mendalam kepada masalah perusahaan, karena mereka tidak bisa dianggap sebagai perwakilan perusahaan. Namun demikian, dari pernyataan-pernyataan dari PT Wiki itu sudah jelas menggambarkan bahwasanya memang masih ada masalah di lahannya NPR sendiri, yang dikelola NPR sendiri. Ternyata di situ memang ada izin milik PT Wiki.
Nah, lahan IUP dari PT NPR itu ada di dalam areanya PT Wiki. Sehingga di internal mereka pun sendiri sebenarnya masih ada masalah. Dan ditambah lagi sekarang ada masalah di masyarakat. Dan dengan dalam hal ini kami berharap majelis hakim lebih objektif lah, ternyata dalam memang PT NPR ini memang bermasalah. Melalui persidangan ini, pihak penggugat berharap majelis hakim dapat menilai secara objektif bahwa di dalam wilayah tersebut terdapat hak masyarakat yang harus diakui dan diberikan kompensasi. Dari Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Ramli, kontributor Channel 7 TV melaporkan.